Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya, Nifa Aisyah Putri di podcast kajian Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita pastinya tidak sendirian. Kita kedatangan tamu spesial nih. Dengan siapa? Nasla Zini Rasida Yumna. Dan pada kesempatan kali ini kami akan bahas kajian Islam yang bertema Beningkan Hati dengan Sholat. Nah, seperti yang ada di tema episode ini kan tentang sholat. Bisa dijelasin dulu nggak tentang sholat itu apa? Ya, sebelum kita mengejar ke tema yang lebih jauh ya ini. Nah, ini kan tentang sholat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat itu apa. Nah, seperti yang kita tahu, sholat merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagaimana dalam bentuk untuk wujud ketaatan kepada Allah SWT, serta merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim dan umat Islam yang telah balik atau dewasa. Dan tentunya sholat ini juga memiliki banyak sekali hikmah yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, apa sih hikmah yang ada di sholat dan apa hubungannya dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dan membeningkan hati? Nah, ada sebuah kisah nih Kak, kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang merasa lelah. Beliau memanggil Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memanggil Bilal bin Rabah dengan berkata, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Nah, kata-kata ini Kak yang perlu digarisbawahi maknanya dan memiliki maksud yang sangat dalam. Bagaimana bisa kalimat itu mempunyai makna yang sangat dalam? Nah, ini kenapa saya bilang mempunyai makna yang sangat dalam? Karena bisa saja Rasulullah SAW itu mengatakan seperti ini. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan, atau wahai Bilal, ajaklah orang-orang untuk segera melaksanakan sholat. Tetapi Rasulullah tidak mengatakan seperti itu kan? Rasulullah menggunakan kalimat istirahatkanlah kami dengan sholat. Nah, kata-kata ini yang perlu digarisbawahi maknanya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menganggap sholat itu bukan suatu beban, sholat itu bukan sebuah pekerjaan, dan sholat itu bukan sebuah gerakan, melainkan sholat itu adalah sebuah istirahat atau rehat dalam bahasa lain itu rohah atau dalam bahasa. Tapi bagaimana bisa cara kita menjadikan sholat itu istirahat seperti para nabi dan sahabatnya? Nah ini, pernah nggak sih kita itu jiwa kita itu lagi lelah, lagi letih, pokoknya itu lagi pusing lah gitu. Ya pernah ya kan? Kita larinya itu ke sholat langsung. Enggak kan? Kita pasti akan cari apalah yang bikin kita bahagia, kita pergi kemana kan tidak langsung kita perginya ke sholat. Nah, pernah nggak sih kita juga merasa bosan, kita merasa capek, kita banyak pikiran, kita banyak masalah, intinya kita larinya langsung ke sholat menghadap Allah SWT, mendekatkan diri kita. Sholat itu tidak pernah kan? Pasti jarang mas. Iya, jarang banget ya kan. Nah, kuncinya dari sholat kita itu menjadi istirahat itu adalah memiliki khusyuan. Nah, khusyuk itu merupakan sebuah kunci dari semua kebaikan, kunci dari semua kesuksesan kita di dunia, dan kunci dari datangnya pertolongan Allah SWT ke kehidupan kita. Karena Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Sungguh beruntung dan bahagia dan sukses orang yang beriman. Dan apabila mereka di dalam sholatnya itu memiliki kekhusyuan.
Karena Allah SWT itu menjadikan sholat itu sebagai jalan datangnya pertolongan dari Allah SWT dan jalan datangnya kasih sayang Allah SWT kepada kita. Nah, kalau sholat kita itu rusak, sholat kita itu gak benar, maka pertolongan dan kasih sayang dari Allah SWT itu tidak akan sampai kepada kita. Nah, mengenai tentang tadi kan kekhusyuan ya. Gimana sih cara kita sholat itu agar bisa khusyuk gitu? Ada cara Pasti nggak? pasti susah ya untuk khusyuk itu. Nah, susah. dari semua itu pasti banyak tips-tips yang bisa membuat kita khusyuk ya. Tapi saya akan jelaskan sedikit saja tentang apa sih itu khusyuk dan apa tips yang bisa membuat kita itu khusyuk. Saya akan beri beberapa saja. Pertama itu tips yang pertama yaitu merasa butuh kepada Allah atau merasa ingat kepada Allah. Seperti kita itu mempunyai big problem daily nih, kita punya masalah yang besar sekali di kehidupan kita atau masalah-masalah yang bikin kita pusing, kita anggap aja masalah kecil lah ya. Kita itu harus selalu ingat kepada Allah. Kita itu harus ingat kita itu hanya berharapnya kepada Allah, tidak bisa kita berharap kepada manusia. Karena apa? Kalau kita bingung, kita lagi punya masalah banyak nih ya, kita punya masalah, kita bingung kan mau cerita ke siapa? Kita seharusnya itu nggak usah bingung, kita harus ingat karena kita itu sepenuhnya itu milik Allah ya kan? Kita itu punya Allah, jadi kita harus berharapnya hanya kepada Allah. Nah, untuk yang kedua yaitu kita harus pahami setiap lafaz doa yang kita baca pada saat kita sholat. Seperti contoh yang kita lafazkan pertama kali pada saat sholat yaitu kalimat Allah. Allahu Akbar itu memiliki arti yaitu kita itu sedang menghadap Allah. Ya, kita ini seorang hamba ya. Kita itu harus gimana ya harus selalu merendah karena kita itu hanya seorang hamba. Kita harus merendah kepada sang pencipta kita anggap kita sedang menghadap seorang raja. Gimana sih menghadap seorang raja? Kita harus merendah, kita harus ingat selalu gitu. Untuk yang ketiga yaitu hindari hal-hal yang membuat kita itu ke distract atau terganggu dengan hal-hal yang lain. Seperti kalau kita sholat kan kita pasti mikirnya nggak ke Allah tapi pasti mikir ini kompor gue udah mati apa belum? Ini setrika udah beres atau belum? Pasti seperti itu, ya kan? Nah, kita itu kalau bisa diselesaikan dulu yang mengganggu pikiran-pikiran kita. Kita selesaikan dulu baru kita sholat agar kita itu fokus dan kita itu khusyuk. Nah, itu dia podcast pada hari ini. Semoga penjelasan saya itu bisa memberi kalian semua manfaat yang banyak Dan menginspirasi kalian semua, ya kan? Ya, kita tutup dulu podcast pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.